Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Terima kasih atas pertanyaannya yang fokus dan bagus. Pertama, soal premanisme. Kami dari ormas-ormas Islam, khususnya yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, tetap akan mengedepankan proses hukum. Jadi sekali lagi kami tetap akan mengedepankan proses hukum. Nah, karena itu berkaitan dengan apa yang terjadi di Bandung kemarin ini, kami sudah menyampaikan ke Polda Jabar dari sejak peristiwa terjadi agar Ketua Umum GMBI dan seluruh anggotanya yang terlibat, tolong dicatat, yang terlibat di dalam penyerangan ulama dan santri harus diproses secara hukum. Karena ini negara hukum. Jadi kita minta mereka diproses secara hukum, mereka ditahan, diseret ke pengadilan, biar nanti pengadilan yang akan menentukan. Tapi sampai semalam kita belum melihat ada tanda-tanda bagus dari Polda Jabar untuk melakukan proses hukum. Nah, ini sangat kita sesalkan. Yang akhirnya sejak semalam pukul 00 kita sudah mengeluarkan ultimatum. Jadi kalau dalam waktu 2 kali 24 jam Polda Jabar tidak melakukan langkah-langkah hukum, maka jangan salahkan umat Islam khususnya di Jawa Barat yang akan mengejar, mencari dan menangkap sendiri para pelaku. Nah, jadi sekali lagi ini kita kan sudah melapor, kita sudah ikut prosedur. Nah, kalau ini nggak ditangani, tentu tidak ada jalan lain kecuali kami akan mengambil langkah sendiri. Jadi bagi kami kalau hukum ditegakkan, mereka diproses, kami anggap selesai. Tidak ada dendam di antara kita, saudara. Dan karena kita tidak diajarkan untuk melakukan pembalasan dendam, nah, maka itu kami tetap mengedepankan proses hukum. Nah, untuk itulah besok hari Senin kami akan angkat persoalan itu ke Mabes Polri. Nah, karena di Polda Jabar tidak dilayani, besok insya Allah jam 8 pagi kami mengundang semua umat Islam yang ada di Jakarta maupun Jawa Barat serta Banten untuk kumpul di Masjid Agung Al-Azhar. Kita kumpul jam 8 pagi, kita sholat duha, kita berzikir, kita wirid di sana, mendengarkan tausiah sampai jam 9 pagi. Setelah itu kita akan long march, berjalan kaki dari Masjid Al-Azhar sampai ke Mabes Polri. Nah, apa kemauan kita di Mabes Polri? Satu, kita akan melaporkan Kapolda Jabar ke Profpam Mabes Polri. Karena kalau ada seorang jenderal mengerahkan preman untuk menyerang ulama dan santri, itu kejahatan serius. Nah, jadi secara formal hukum itu harus dilaporkan ke bagian Profpam Mabes Polri. Tapi pada saat yang sama kami juga akan mengangkat laporan tersebut kepada Bapak Kapolri agar Bapak Kapolri berani mengambil tindakan. Jadi harus dicopot dari jabatannya. Ini prosedur. Maka itu tadi saya katakan tetap kita kedepankan proses hukum. Nah, kalau Polda Jabar nggak mau proses, mudah-mudahan Mabes Polri yang memproses. Kalau Mabes Polri nggak mau proses juga, apa boleh buat? Jangan salahkan umat Islam kalau mereka yang bergerak. Nah, tolong dicatat Bapak Ibu di sini, ini bukan ancaman, justru ini peringatan. Sebab dari mulai kejadian hari Kamis, itu malam Jumat itu umat Islam sudah melakukan gerakan di mana-mana. Itu kantor GMBI di Tasik dibakar, di Garut dibakar, di Ciamis dibakar, di Bekasi dibakar, di Sukabumi dibakar, di Bogor dibakar, dan di Depok kemarin diturunkan mereka punya spanduk semua. Artinya ini udah menjadi gerakan umat. Hati-hati, GMBI saat ini sudah divonis oleh umat
sebagai musuh ulama dan musuh santri. Ini berbahaya. Nah maka itu kita berikan sinyal kepada Mabes Polri. Ini jangan dibiarkan Pak Kapolri. Kalau dibiarkan nanti bisa menjadi konflik horizontal. Kalau dibiarkan nanti di mana umat Islam akan melakukan sweeping terhadap anggota GMBI, dan ini bisa berbahaya, bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional. Nah supaya itu tidak terjadi, segera ambil tindakan hukum. Panggil ketua umumnya, tangkap para pelakunya. Kami punya fotonya, kami punya identitasnya, bahkan kami punya alamat rumahnya. Saat ini mereka satu pun gak berani pulang ke rumah ya kawan. Nah, jadi ini artinya sudah lengkap. Kami punya filmnya, punya fotonya, punya buktinya. Tolong ini diproses secara hukum. Sehingga nanti kalau ini diproses secara hukum, anggota GMBI yang tidak bersalah kan gak mesti jadi korban, saudara. Betul? Tapi kalau ini dibiarkan oleh pemerintah, justru saya jadi curiga kalau sengaja rezim penguasa ini ingin mengadu domba umat Islam, saudara. Dan ini nggak boleh terjadi. Nah maka itu andai kata ternyata Polda Jabar tidak proses, Mabes Polri tidak proses, kita kasih waktu besok hari Senin kita datang, masuk hari Selasa tidak ada tindakan apapun, jangan salahkan umat Islam bergerak. Maka itu kepada anggota masyarakat yang terlanjur menjadi anggota GMBI, yang selama ini mereka tidak tahu kalau GMBI begitu perilakunya, kami usulkan untuk segera mengundurkan diri dari GMBI dan bergabung dengan umat Islam, sehingga mereka tidak menjadi korban, insya Allah. Tapi kalau mereka tetap menjadi anggota GMBI bahkan terus menantang umat Islam, jangan salahkan umat Islam akan bergerak mulai hari Selasa. Nah maka itu saya minta besok hari Senin, saudara, saya undang anda semua rame-rame kita ke Mabes Polri untuk minta agar Kapolda Jabar dicopot dan para pelaku semua diproses hukum sesuai dengan perundang-undangan. Setuju? Setuju? Nah, tapi janji jangan besok ada yang datang bawa senjata tajam, jangan, apalagi bawa senjata api, jangan saudara. Kita datang tertib, bawa iman dan takwa. Jadi jangan membawa senjata yang dilarang oleh undang-undang. Terus ada yang bertanya, tapi kalau kemungkinan terjadi serangan bagaimana Habib? Seperti di Polda Jabar. Nah kalau memang ada kekhawatiran semacam itu, maka bekali diri dengan senjata yang tidak dilarang oleh undang-undang, saudara. Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Bambu runcing masih dilarang undang-undang karena ada runcingnya. Tapi kalau bambu nggak runcing nggak dilarang, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Tapi murni hanya untuk atifa anin nafas, hanya untuk bela diri. Tapi insya Allah besok dipimpin sama habaib, sama ulama, apalagi yang hadir alumni 212, mereka semua bisa tertib, saudara. Dan kami sudah sampaikan ke Mabes Polri, kalau Mabes Polri ingin aman, mereka tanya, mereka sudah komunikasi. Nah, bahkan mereka minta, Habib bagaimana supaya umat gak usah ke Mabes Polri lah, tablik akbar saja di Al-Azhar sampai siang. Katanya begitu, saudara. Nanti kalau perlu Kapolri yang datang ke masjid, nanti ulama laporannya sama Kapolri di masjid saja. Kami tolak. Kami bilang apa? Saya kemarin, saudara, ada orang melaporkan saya ke Polda, ya saya diperiksanya di Polda, saudara. Nah karena besok saya mau melaporkan orang, masa melaporkannya ke masjid? Ya melapornya hanya ke Mabes Polri. Nah, saudara, kalau saya mesti lapor ke masjid, kenapa saya kemarin gak diperiksa di masjid saja? Kira-kira jelas gak? Mas. Jadi kami minta enggak, Pak Kapolri duduk yang manis di Mabes Polri, kami akan datang baik-baik. Nah begitu kami datang, nggak usah ditunda, langsung terima, kita dialog, berikan laporan. Setelah itu kami pulang, selesai. Dan setelah itu kami lihat apakah anda proses hukum atau tidak. Anda proses hukum, kami terima kasih, kami hormat. Insya Allah umat akan cooling down dan tidak akan terjadi konflik berkepanjangan. Setuju? Setuju. Tapi kalau tidak diproses, sudah cukup kami melakukan prosedural. Kalau tidak diproses juga, jangan salahkan umat Islam kalau mereka menegakkan hukum dengan caranya sendiri, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah baik, sekali lagi saya tanya, siap hadir? Siap damai? Siap kondusif? Siap tenang? Tapi siap jaga diri? Takbir! Sallu ala Nabi. Itu pertanyaan pertama. Jadi menyangkut soal premanisme. Dimanapun kapanpun hadapi secara prosedur hukum dulu, saudara.
Jangan otot dihadapi dengan otot dulu, jangan. Hadapi secara prosedur hukum. Selama masih bisa dihadapkan dengan hukum, kita hadapkan dengan hukum. Kecuali kalau udah darurat, nggak bisa, kita mesti bela diri, apa boleh buat. Nah, kalau yang namanya udah darurat, apa boleh buat, kita hadapi sebagaimana yang mesti kita hadapi. Nah, adapun yang kedua, pertanyaannya kenapa sih sekarang umat Islam di mana-mana kok banyak puji-puji orang kafir, mau dukung orang kafir? Saudara, banyak orang awam ini hanya menjadi korban penyesatan opini, korban media. Kesian, mereka nggak ngerti berita yang sebenarnya, saudara. Nah, karena itu saya ajak semua umat Islam yang ada di sini, tolong yuk rame-rame kita menjadi laskar cyber. Laskar cyber ini luar biasa, saudara. Berkah dari Allah. Sejak aksi 4.11 sampai 212, tanpa dikomando, tanpa ada pendaftaran, tanpa ada gaji, tanpa punya kantor, saudara, umat Islam di mana-mana bergabung menjadi, yaitu satu kekuatan yang luar biasa, menjadi Muslim Cyber Army, yaitu menjadi laskar cyber Muslim. Apa tugas mereka, saudara? Setiap ada situs yang menghina Islam, mereka serang. Setiap ada berita hoak yang mempermalukan para tokoh Islam, mereka serang. Setiap ada gerakan musuh, saudara, yang ingin mencablah umat, mereka serang. Dan udah banyak situs-situs, akun-akun musuh-musuh Islam yang bertumbangan satu persatu, saudara. Alhamdulillah. Saya kasih contoh. Kemarin setelah kejadian di Polda Jabar, website akun daripada akun resmi Humas Polda Jabar bikin berita hoak. Apa bunyi beritanya? Beritanya ingin mengadu domba. Di situ ditulis PW Muhammadiyah Saudara Bandung mengecam FPI. Nah, bunyi beritanya begitu. Ini akun resmi Humas Polda Jabar. Subhanallah, warga Muhammadiyah baca itu, saudara. Lapor ke pimpinan. Pimpinan Muhammadiyah nggak terima di Bandung, saudara. Gelar siaran pers. Mereka katakan kami tidak pernah memberikan pernyataan semacam itu. Kami tidak pernah mengecam FPI. Bahkan kami Muhammadiyah di Jawa Barat mendukung perjuangan FPI dalam amar ma'ruf nahi munkar. Takbir, Allahu Akbar. Begitu Muhammadiyah mengklarifikasi, saudara, akhirnya laskar cyber rame-rame menyerbu di medsos, yaitu akun resmi daripada Humas Polda Jabar, saudara. Kalang kabut, gulung tikar, dia gembok, nggak berani buka lagi, saudara. Alhamdulillah. Nah, berarti saya tanya, kalau begitu laskar cyber itu penting tidak? Perlu tidak? Nah, itu salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat. Jadi mereka akan memberitakan kebohongan-kebohongan, fitnah-fitnah. Kita lawan dengan berita yang benar. Kita lawan dengan kejujuran. Jadi jangan bohong dilawan bohong, jangan fitnah dilawan fitnah. Fitnah, kebohongan kita lawan dengan kejujuran dan kebenaran. Nah, insya Allah gerakan ini akan menjadi satu gerakan yang kuat yang akan mampu untuk menghancurkan mereka. Satu lagi saya kasih contoh. Ahok pada saat pertama kali di sidang, saudara, dia sudah setel. Ini media cetak dan elektronik. Dia sudah setel tukang-tukang fotonya untuk di medsos. Apa yang dilakukan? Ada drama air mata. Dia nangis, saudara. Itu begitu dia nangis, saudara, itu fotonya langsung menyebar, yaitu di medsos, saudara, untuk menarik simpatik masyarakat. Kesian orang ini zalimi, orang ini dianiaya, orang ini sudah minta maaf, orang sudah menyadari kesalahannya, kenapa harus diperlakukan seperti ini, dan seterusnya, saudara. Itu yang bergerak medsos mereka. Sampai ke HP Habib juga. Ya, ini cyber semua, saudara, bergerak. Tapi yang menarik, tidak sampai 30 menit, saudara, ini laskar cyber masuk ke dalam dunia medsos. Satu, mereka bikin meme, ada buaya lagi nangis, sudah. Satu, ada lagi yang bikin meme, foto orang yang pernah digusur sama Ahok nangis-nangis, sudah. Ditampilkan, ada filmnya, saudara. Kemudian ditulis, dulu ada nenek-nenek nangis di hadapanmu, kau caci maki dia dengan tangisannya, sekarang kau nangis. Akhirnya dalam setengah jam hancur lebur, bukan dapat simpatik, dapat caci maki, dibully, saudara. Maka itu saya tanya sekali lagi, kalau gitu laskar cyber penting tidak? Perlu tidak? Siap jadi laskar cyber? Takbir, Allahu Akbar.
Jadi menangkan kebenaran lewat cyber. Insya Allah yang belum tahu jadi tahu, yang nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya mendukung orang kafir besok insya Allah nggak mendukung lagi. Amin ya rabbal Alamin. Termasuk cara testing 1313 itu perjuangan juga. Sebab kalau yang dua-dua disebut dianggap baik lagi saudara.